Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di OA Techno Vivo Flagship. Vivo baru saja meresmikan seri flagshipnya yang menarik untuk dibahas di video ini. Oh iya, bagi yang baru datang di OA Techno, selamat bergabung dan ini adalah segmen Tech Info. Jadi video ini kali ini bukan review atau unboxing, tapi lebih ke pembahasan mengenai suatu produk teknologi dari sudut pandang OA Techno. Diharapkan teman-teman juga dapat memberikan sudut pandangnya di kolom komentar agar kita dapat sama-sama saling menambah wawasan. Kita mulai. Seri flagship Vivo yang baru saja diumumkan di China ini terdiri dari 3 smartphone, yaitu Vivo X50, X50 Pro, dan X50 Pro Plus. Biar nggak bosan, kami bahas dari yang paling canggih dulu, yaitu Vivo X50 Pro Plus. Ini adalah smartphone pertama yang akan menggunakan lensa terbaru Samsung, yaitu ISOCELL GN1. Sensornya cukup gede buat ukuran HP, yaitu 1/1,3 inci. Sedikit lagi sampai 1 inci tuh, jadi sama dengan pocket kamera. Lensa kamera belakangnya ada 4, dan selain lensa terbaru Samsung tadi, ada juga lensa zoom dengan teknologi periskop 8 megapiksel, berkemampuan optical zoom hingga 5 kali, dan total hybrid zoomnya 60 kali. Lensa ketiganya adalah lensa ultrawide 120 derajat. Dan di sini menariknya autofokusnya bisa sedekat 2,5 cm, yang berarti ini bisa juga digunakan untuk foto makro. Nah, ini yang saya maksud. Semoga dengan ini berakhirlah tren lensa makro 2 megapiksel fixed focus yang banyak banget akhir-akhir ini ditanamkan di HP-HP mid-range. Tapi nantinya jadi nggak laku sih, karena 4 kamera kalau di brosur itu dibacanya lebih enak daripada 2 kamera, walaupun lensanya bagus-bagus. Ya juga sih. Oke, lanjut. Lensa keempatnya adalah lensa portrait 13 megapiksel f2.5 dengan focal length yang ekuivalen 50 mm. Udah kayak fixed lens-nya. Udah kayak ini nih, 50 mm. Berarti sekitar 2 kali optical zoom. Jadi nggak perlu terlalu dekat kalau kita mau dapetin. Maksudnya nggak perlu terlalu dekat dengan modelnya kalau kita mau dapetin foto close up yang terbaik. Buat kamera depan, ketiga X50 series ini dilengkapi dengan lensa 32 megapiksel dari Samsung. Selain kecanggihan kamera tadi, Vivo X50 Pro Plus ini menggunakan layar OLED 6,56 inci dan juga dibenamkan SoC paling canggih Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 865 serta fast chargingnya 44 watt. Berikutnya, Vivo X50 Pro, tapi tanpa plus. Vivo punya pendekatan menarik nih. Seri tengah-tengah ini bukan sekedar downgrade dari seri paling mahalnya, tapi benar-benar ngasih opsi yang berbeda. X50 Pro punya juga setup kamera yang unik. Lensa utamanya menggunakan Sony IMX598 dengan bukaan super cepat f1.6. Sampai sini aja udah menarik banget nih. Ini pasti di low light nih bakal maknyus banget. Dan yang super uniknya lagi, lensa ini dibenamkan pada sistem yang memiliki kemampuan seperti gimbal. Disebutkan kemampuan stabilisasi gimbal ini bisa 3 kali lipat lebih stabil dari OIS yang sudah ada di HP-HP pada umumnya. Nah, Vivo kan memang sudah terkenal beberapa kali jadi pionir inovasi teknologi yang lalu kemudian diterapkan smartphone pesaingnya. Seperti kalau nggak salah nih ya, in-display fingerprint, terus sistem kamera motorik itu kalau nggak salah Vivo duluan kan, walaupun mungkin statusnya pada saat itu masih prototype, tapi sudah diumumkan, lalu kemudian diadopsi oleh pesaing-pesaingnya. Tapi ini kalau saya nggak salah ingat ya, buat teman-teman yang mungkin saya salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Ya anyway, intinya kami yakin kalau sistem gimbal-gimbalan ini akan segera diadaptasi oleh smartphone-smartphone merek lainnya. Nggak masalah, inovasi itu wajar kalau diawali dari adaptasi yang lalu dibumbui dengan improvisasi. Yang penting, ujung-ujungnya konsumen yang diuntungkan. Yang di-downgrade adalah SoC X50 Pro menggunakan Snapdragon 765G, bukan 865 seperti yang ada pada seri Plus-nya. Untuk setup kamera lainnya mirip dengan seri Plus, layarnya juga OLED, baterainya 4315 mAh, dan kemampuan chargingnya 33 watt. Terakhir adalah X50 yang versi standar. Nggak ada stabilisasi ala gimbal maupun lensa zoom periskop di sini.
Tapi yang penting, lensanya masih menggunakan Sony IMX598 yang sama dengan seri Pro. Layar pun teknologinya sama, cuma kalau di seri Pro dan Pro Plus melengkung, di seri standar ini dia datar aja. Nah, kalau ini nggak saya anggap downgrade ya, karena bagi saya ini balik juga ke selera masing-masing. Contohnya saya aja deh, kalau saya lebih suka nih, walaupun saya pakai yang melengkung, tapi saya lebih suka yang flat karena berdasarkan pengalaman saya, yang flat itu lebih fungsional, pinggirnya masih bisa digunakan untuk yang lain, terus nggak membuat gambar terdistorsi pinggir-pinggirnya dan nggak kerasa ringkih ya, walaupun belum tentu lebih kuat yang flat ya, tapi kalau dipegang yang melengkung itu agak ngeri aja kalau jatuh, perasaan kayak mau cepat pecah gitu, padahal sih belum tentu juga, tapi itu ya kembali ke selera masing-masing. Kamera lainnya juga mirip, begitu juga chargernya. Jadi bisa dibilang perbedaan paling signifikan antara versi standar ini dengan versi yang Pro hanya ada di kemampuan stabilisasinya, ini yang paling signifikannya ya. Nah, di X50 standar ini walaupun nggak ada stabilisasi ala gimbal seperti pada X50 Pro, tapi dia tetap memiliki OIS, jadi gambarnya masih cukup stabil. Menurut saya, Vivo layak diberikan apresiasi karena mereka ini berani menyajikan sesuatu yang beda, nggak cuma ikut-ikutan tren seperti yang lainnya. Nah, memang desain belakangnya itu banyak yang bilang mirip S20 Ultra, dan saya setuju. Tapi menurut saya juga, Samsung harusnya bangga karena berarti desain mereka bagus. Dan itu juga nggak masalah, karena lensanya juga beli sama Samsung kok. Sekarang masuk ke bagian paling penting dari video singkat ini. Vivo X50 standar dijual mulai 7 jutaan, X50 Pro mulai 8 jutaan, X50 Pro Plus mulai 10 jutaan. Lengkapnya seperti bisa dilihat di tabel ini. Dan sebagai catatan, ini adalah harga di Cina yang sudah kami konversi ke rupiah sebagai estimasi. Semoga aja Vivo membawa flagshipnya ini secara resmi ke Indonesia dan semoga harganya nggak membengkak. Syukur-syukur kalau bisa lebih murah. Baiklah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk update cepat informasi teknologi, jangan lupa follow Instagram @oatekno. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.